Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zara Putri dengan NIM 2402011043 kelas SIP. Pada video ini saya akan membuat dan menjelaskan form CRUD sederhana, yaitu form data diri mahasiswa menggunakan PHP MySQL. CRUD terdiri dari create, read, update, dan juga delete. Pada praktikum ini, saya akan membuat form input create, menampilkan data atau read, mengedit data atau update, menghapus data atau delete yang terhubung dengan database MySQL. Nah, di dalam video ini, selain penjelasan mengenai form CRUD sederhana, saya juga akan menjelaskan mengenai codingan form data diri.php, penjelasan cara membuat database DB Akademik, penjelasan codingan cara koneksi form data diri ke database koneksi PHP, penjelasan codingan tampil data, select atau yang ada pada tabel, penjelasan codingan from edit.php, penjelasan codingan proses edit PHP, dan yang terakhir yaitu penjelasan codingan proses hapus PHP. Selain itu, ada juga penjelasan mengenai perbedaan antara PHP 5 atau MySQL dan juga PHP 7 atau MySQLi. Oke, yang pertama, kita buka di form data diri terlebih dahulu. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan file data diri.php. File ini berfungsi untuk menampilkan from input data mahasiswa dan menampilkan data yang sudah tersimpan di database. Pada bagian atas terdapat include koneksi PHP. Yang ini include koneksi PHP. Include koneksi PHP ini digunakan untuk menghubungkan file PHP dengan database MySQL. Kemudian terdapat struktur HTML, yaitu doctype, ini doctype, lalu ada HTML, head, dan juga body. Yang ini. Selanjutnya terdapat from dengan metode post atau action, proses simpan, yang berfungsi untuk mengirimkan data ke file. Proses simpan PHP untuk disimpan ke database. Dalam from terdapat beberapa input teks untuk NIM. Seperti ini. Input type, input text, NIM. Nah, ini digunakan untuk menginputkan NIM. Terus ada input type untuk menginputkan nama mahasiswa. Terus ada select option. Nah, di select option ini untuk memilih pilihan prodi. Selanjutnya ada text area untuk alamat. Terus ada radio button. Radio button ini untuk menjelaskan memilih jenis kelamin antara laki-laki ataupun perempuan. Terus ada input type lagi untuk menginputkan nomor HP. Terus yang terakhir ada tombol submit. Nah, ini untuk menyimpan data yang sudah diedit. Nah, setelah from input terdapat tabel yang berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dari database menggunakan perintah select dari MySQL. Data ditampilkan menggunakan perulangan while. Ini. Data ditampilkan menggunakan perulangan while MySQL fetch array ya, yang ini ya. Nah, ini digunakan untuk mengambil data dari database. Pada kolom aksi terdapat tombol edit dan tombol hapus, digunakan untuk mengedit dan juga menghapus. Oke, selanjutnya yaitu membuat database. Membuat database, kita buka
XMPP control panel. Ini sudah diaktifkan yang MySQL admin. Sama saja. Nah, ini caranya membuat baru. Kebetulan saya kan udah membuat ini DB mahasiswa. Nah, di perintah itu juga membuat database DB mahasiswa. Cara membuatnya, klik baru, kita buat DB mahasiswa. Lalu nih, create mahasiswa. Nah, di dalam database mahasiswa ini terdapat tabel mahasiswa yang berisikan field name, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor HP. Setelah dibuat tabel, database sudah siap digunakan untuk menyimpan data diri dari from PHP. Oke, setelah membuat database, kembali, lanjut ke koneksi PHP. Nah, di koneksi PHP ini digunakan untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL. Gunakan seperti ini. Localhost digunakan sebagai host, root sebagai username, password kosong, dan juga DB mahasiswa ini sebagai database-nya. Jika koneksi berhasil, maka program bisa mengakses database. Jika gagal, maka akan muncul pesan koneksi gagal. Selanjutnya yaitu proses simpan. Nah, di proses simpan ini file proses simpan PHP berfungsi untuk menyimpan data dari from ke database. Data diambil dari from menggunakan metode post. Ini menggunakan metode post yang berisikan $post_name, $post nama mahasiswa, $post prodi, $post alamat, $post jenis kelamin, dan juga $post nomor HP. Kemudian data disimpan ke database menggunakan perintah SQL insert mahasiswa. Selanjutnya yaitu tampil data. Tampil data ini untuk menampilkan data dari database digunakan sebagai select bintang from mahasiswa. Data diambil menggunakan MySQL query, kemudian ditampilkan menggunakan perulangan while. Terus yang selanjutnya yaitu edit. Nah, di edit ini berfungsi untuk menampilkan from data dan menampilkan edit form edit data. Pertama, program mengambil name dari URL menggunakan $getName, menggunakan ini. Yang pertama, $getName. Kemudian program mengambil data dari database berdasarkan name tersebut menggunakan select data yang diambil kemudian ditampilkan dari dalam from edit menggunakan atribut value pada setiap input. Jadi ketika from edit dibuka, maka laman akan muncul yang bisa diubah. Terus selanjutnya yaitu proses edit. Nah, di proses edit ini berfungsi untuk menyimpan perubahan data yang sudah diedit di from edit tersebut. Ini kan tempatnya untuk mengedit. Nah, yang di proses edit ini untuk menyimpan. Data diambil dari from menggunakan metode post, sama menggunakan metode post yang ini. Kemudian data diupdate menggunakan perintah SQL update mahasiswa set. Lalu selanjutnya yaitu proses hapus. Nah, proses hapus ini digunakan untuk menghapus data diri dari database. Program mengambil name ini $getName,
Kemudian menjalankan perintah delete from. Nih. Delete from where name $name. Oke, selesai. Mungkin kita coba dulu untuk nih yang tadi. Cara memanggilnya tuh masih sama ya, kita pakai localhost. Nah, di folder htdoc itu saya kasih nama tugas web, jadi kasih tugas web seperti ini, buka yang data diri. Nah, ini sudah bisa. Kita coba masukkan name-nya, terus nama mahasiswa, nih, prodi, alamat Tuban, ya. Lagi nomor HP 87 ini, terus simpan data. Nah, disimpan data ini berhasil ya, data berhasil disimpan. Jadi kembali ke ini, penlink web. Nah, ini yang barusan kita inputkan, yang ini, yang nomor 6. Jika ingin mengedit, maka di sini. Dan jika ingin dihapus, kita klik tombol hapus. Yakin dihapus? Oke, nah sudah hilang, tidak ada lagi datanya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan antara PHP 5 MySQL dan PHP 7 MySQL. PHP 5 atau MySQL adalah ekstensi lama pada PHP yang digunakan untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL, tetapi sudah tidak digunakan pada PHP versi baru. Lalu, kalau PHP MySQL atau PHP 7 ialah pengembangan dari MySQL yang lebih aman dan mendukung prepared statement, serta bisa digunakan secara prosedural maupun oriented. Jadi kalau MySQL itu lama, versi 5, kalau MySQL itu yang versi 7 atau versi yang baru. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.